apa yang mereka akui sebagai kebenaran itu Katolik menolak sebagai yang tidak benar. Menolak sebagai yang tidak benar. Implementasinya, Romo? Implementasinya kebangkitan. Ya. Mulai dengan sengsara dan kematian Yesus. Iya. Dari apa yang mereka akui sebagai yang benar, justru Katolik menolaknya sebagai yang salah. Oh, dalam arti ini konteksnya dalam praktek kita tidak perlu capek-capek mendebatnya gitu, Mo? Iya. Oh iya. Misalkan aplikasi konkretnya, mereka tidak mengakui kebangkitan Kristus. Iya. Kita mengerti bahwa apa yang mereka tidak akui itu adalah tidak benar karena faktanya bahwa Yesus bangkit. Iya. Karena yang mati itu bukan Yesus, maka kalau tidak ada kebangkitan itu ya karena yang mereka tidak mengakui kematian Kristus. Iya. Dalam praktek di akar rumput grassroots kita itu mestinya gimana, Mo? Menghadapi kayak gini ini kan yang paling potensial bagi mereka untuk membuli kita. Kalau mereka mulai bertanya soal itu, kita bisa mengatakan langsung dasarnya wis ora padha. Oke. Nggak akan sambung. Bahwa pondasinya jelas. Pondasinya jelas bahwa berbeda. Apa yang kami akui adalah Kristus yang wafat dan bangkit, dan apa yang kamu tidak akui adalah Kristus yang mati. Simpel ya, Mas, sesederhana itu ya. Kalau memahami dasar paling pokoknya, nggak perlu debat. Oh ya. Itu dengan mereka yang tidak seiman dengan kita, bahkan dengan yang Protestan. Kita itu ada yang disebut Katolisitas. Maksudnya gimana, Mo, ini? Semua ajaran yang khas adalah Katolik dan ditolak oleh Protestan. Begitu ya. Dan itulah yang menjadi selalu pancatan bagi mereka untuk menyerang kita. Dan orang Katolik, mereka banyak yang tidak tahu bahwa itu memang Katolisitas. Iman yang mereka tolak, tetapi iman yang diyakini oleh gereja Katolik. Ada 5 atau 6. Kalau mereka sudah mengajak bicara soal Bunda Maria, ya, satu. Jangan pernah ditanggapi sebagai sesuatu yang serius. Iya, satu ya, Mo. Satu. Ya. Yang kedua, Mo, ini penting sekali nih. Hierarki, oke, dari Vatikan sampai lingkungan ya. Pernikahannya itu. Ya. Kok Romo tidak menikah karena mereka tidak mengakui gereja yang satu. Oke, Mo. Ya, 2 ya, Mo. Aspek ketiga ini penting sekali, saudara-saudara. Iya. Lalu aspek yang ketiga, sakramen. Sakramen yang 7 itu ya, Mo ya. 7 itu semua keyakinan Katolik Protestan tuh nggak punya sakramen. Iya. Apalagi kalau sudah berbicara soal Yesus dalam Ekaristi, nggak pernah akan sambung. Iya. Itu bagi kita kunci dan puncak iman itu dalam Ekaristi itu. Kunci dan puncak iman. Jadi Ekaristi adalah inti dan puncak ya, Mo ya, ibadahnya. Inti dan puncak. Oke. Itu tiga ya, yang keempat, Mo. Keempat, pemakaman orang mati. Pemakaman orang mati. Ya ora pemakaman, pokoknya soal arwah purgatori dan sebagainya. Iya, api penyucian ya, bukan api pensut. Itu dasar biblis mereka ya, sola fide. Apa itu? Iman yang menyelamatkan. Oh, sola fide, iman yang sola gracia. Iya, itu tetap kita akui, tapi mereka menolak perbuatan manusia yang baik itu menyelamatkan. Itu yang membedakan. Sehingga mereka kalau orang itu sudah mati, sudah itu urusannya dia dengan Allah kok. Tidak perlu ada bantuan manusia, tidak perlu ada campur tangan gereja. Padahal tanpa mengurangi jasa Kristus di penyaliban, aspek perbuatan baik ini tetaplah penting ya, iya, Ma? Iya. Yesus sudah mengatakan berkali-kali kan, bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Iya. Tindakan bagus itu. Dan mereka kalau sudah mati ya wes nggak usah diurus. Sementara gereja menggunakan dasar paling bagus adalah anggota
di surga, Iya. dan yang terakhir ada di api pencucian. Ya 3 ya Mo. 3 Purgatori, barisan para kudus, dan umat yang berziarah di Berziarah. dunia. Oke. Dan ini akan menjadi debat. Tapi kalau kita sudah begitu, makna doa di dalam misa arwah itu menjadi penting, karena orang yang sudah meninggal statusnya akan tetap seperti dia waktu mati. Sebagai warga gereja ya Mo. Ya, sebagai warga gereja. Oke. Luar Kedua, biasa. dia sudah tidak bisa bertobat lagi. Dalam arti pintu pertobatan itu tertutup rapat. Ketiga, bahwa pengampunan pengampunan itu nggak pernah akan, sudah tertutup rapat. Lalu yang ketiga itu doa itu tidak punya makna apa-apa bagi yang yang sudah mengalami. meninggal. Iya, iya. Jadi misalkan aku mati, Iya. saya berdoa nggak kuat, doa itu sudah nggak bisa berlaku. Apapun yang kita minta tutup. Maka yang harus mendukung mereka itu adalah anggota gereja yang berziarah ini. Termasuk secara rutin di dalam misa Ekaristi ada ya Mo? Misa Jiwa-jiwa orang Ekaristi, beriman jiwa ya. orang beriman berdoa. Beristirahat dalam keterampaan ya. Iya. Lalu di dalam doa kita setiap hari itu nggak ada doa yang sia-sia. Karena apa? Walaupun saya berdoa untuk bapak saya misalkan, dan dia itu sudah meninggal, sudah Barisan para kudus. iya, sudah masuk dalam barisan para kudus. Doa yang saya doakan untuk bapak itu akan menjadi berkat bagi saya, Oh iya, 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 iya. karena bapak sudah mulia. Maka kalau kita mendengar permintaan dan semoga dia menjadi pendoa bagi kami yang masih Mengembara, berziarah di ya. dunia, Iya. itu benar bang. Itu balikan makna dari doa yang tidak sia-sia dari anggota gereja yang masih hidup itu. Iya, Tuh, iya. Dan ini nggak usah dilayani ya Mo, kalau ada orang mulai Enggak. masuk wilayah ini ya. Ya, wilayah Katolisitas itu nggak usah dilayani, nggak usah didebat, dibuat politis saja. Aku ngerti apa yang kamu maksud. Iya, iya. Tindas-tindas ini lah. Oh iya, Setelah iya. itu kamu akan bertanya ini toh, kamu akan bertanya ini. Ya eskatologis ya Mo. Iya, lalu di situ. Oke. Teman-teman, teman-teman Mudika dan OMK. Nah, Romo sudah jelasin 4 aspek Katolisitas ya Mo. Iya. Yang kelima apa Mo ya? Yang kelima Maria. Oh iya, 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 iya. Itu paling panjang. Paling panjang dan paling rawan bully ya. Paling rawan dan berbagai macam hal yang sangat sulit bagi orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah Katolisitas. Itu akan permasalahan yang kamu hadapi sampai mati nanti. Mereka tidak akan pernah percaya, Iya, iya. karena iya. itu merupakan ajaran iman. Ajaran iman ya. Tanpa mengimani ya raiso ya Ya Mo, ya. iso, ya ora percaya tanpa mengimani. Iya, iya. Situ permasalahannya itu di situ. Maka kalau kita berbicara soal misteri agung yang tidak pernah terungkap, lalu orang-orang akhirnya mengatakan agama Katolik itu complicated, nggak bisa jelas, nggak bisa dimengerti, nggak seperti ini semuanya bisa mengerti. Kayak provider aja Mbak ya. Nah, bagi kita yang mengimani, justru karena Katolik itu punya misteri agung yang tidak bisa diterangkan dengan nalar, maka Allah layak disembah. Oh, jadi kriteria kelayakannya salah satunya misterinya ya Mo? Ya misterinya no. Nah, kalau Allah itu saya mengerti dengan pikiran, Iya. dengan akal saya, semuanya serba gamblang. Buat apa? Nah, mengapa disembah? Iya. Same equal with us ya. Sama aja dengan kita ya Iya, Mo? sama dengan manusia ini. Itu kadang-kadang nggak terpikir. Iya. Orang mencari-cari yang sebenarnya dicari. Contoh konkret itu Agustinus, Santo Agustinus. Oh iya Mo. Dia berpikir mau menjawab semua pertanyaan tentang rahasia Tuhan. Lalu dia jalan-jalan di pinggir pantai, ketemu orang, anak kecil yang bermain sumur. Menguras laut itu ya Mo ya? Lalu ditanya, kerjamu apa itu? Buat sumur untuk apa? Mau memasukkan seluruh air di samudra itu ke dalam sumur saya. Goblok, mana mungkin. Luar biasa. Lalu, Stupid fool. itu
Itu jawaban yang paling mudah untuk mereka. Nah, tadi kan Romo kan mengatakan kita secara politis aja, berarti kita ngeles-ngeles aja ya, mau kita iya, bumbu-bumbuin lalu aja. juga bumbui Bumbui. sambil pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu mengajak mereka Itu hobi saya, mohon maaf. biasa dijawab dengan serius karena itu memang katolisitas itulah bahan yang mereka gunakan untuk menyerang Katolik yang lemah. Iya. Nanti ini interview ini boleh saya upload ya mau di teman-teman Mudika ya hari ini. Terima kasih Romo Tejo. Salam untuk semua Mudika Jadul dan OMK, keluarga besar Stefanus. Terima kasih Romo Sugeng Enjang. Matur nuwun.